Kepenuhan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Kita sedang memperingati hari yang sangat istimewa, hanya saja sering terlupakan. Pentakosta melambangkan sebuah era baru di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anaknya melalui Roh Kudus. Kalau pada zaman Perjanjian Lama, orang menyebutnya sebagai zaman Allah Bapa, di mana Allah sering bersuara dan menyampaikan firman Tuhan secara langsung. Memasuki zaman Perjanjian Baru, secara khusus bagian kitab-kitab Injil, orang-orang menyebutnya sebagai zaman Allah Anak, di mana Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Memasuki zaman Kisah Rasul sampai zaman sekarang ini, kita hidup dalam zaman Allah Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang berperan menjaga iman orang-orang percaya dan memelihara kehidupan orang-orang percaya. Bahkan dapat dikatakan terbentuknya gereja mula-mula karena buah karya Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 menceritakan peristiwa ketuangan Roh Kudus. Ketika orang percaya berkumpul di Yerusalem, mereka berada di sebuah rumah. Di rumah tersebut mereka bertekun dan berdoa menanti janji Yesus tentang pencurahan Roh Kudus. Kemudian ada bunyi seperti tiupan angin keras, dan turunlah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap atas mereka. Mereka dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa lain. Bahasa itu adalah bahasa yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk dikatakan, sehingga orang-orang yang mendengar dapat memahami apa yang dikatakan para murid sesuai bahasa bangsa mereka masing-masing. Orang banyak bingung dan tercengang-cengang menyaksikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah melalui para murid yang dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa. Ada 5 macam bahasa yang tertulis sesuai dengan bahasa orang-orang yang ada waktu itu. Orang banyak juga berkata, apa artinya ini? Bahasa yang dipakai oleh para murid diterjemahkan langsung oleh Roh Kudus ke dalam berbagai bahasa sehingga mudah dimengerti. Peristiwa ketuangan Roh Kudus memberi semangat baru dalam pemberitaan Injil. Rasul Petrus menyampaikan kesaksiannya tentang Kristus kepada banyak orang, dan 3.000 orang bertobat karena kesaksiannya. Semua orang terheran-heran karena Petrus hanyalah seorang nelayan biasa yang tidak berpendidikan. Tetapi hari itu ia bisa bersaksi dengan luar biasa sehingga mempertobatkan begitu banyak orang. Bagaimana mungkin? Roh Kuduslah yang memberikan kuasa bagi Petrus untuk melakukan itu semua. Jelaslah di sini, Roh Kudus yang memampukan dan memberikan keberanian kepada Petrus untuk berkata-kata. Roh Kudus yang mengubah dan memperlengkapi Petrus untuk menjadi saksinya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai Roh Kudus adalah seseorang yang menjadi saksi bagi banyak orang. Karena jika Roh Kudus ada dalam pribadi kita, tidak bisa tidak, ia akan mendorong kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Semakin seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, semakin kehidupannya menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Karena itu jika kita ingin mengetahui apakah Roh Kudus ada dalam hidup kita, cobalah untuk melihat kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan Tuhan atau tidak? Sudahkah hidup kita menyatakan kasih Kristus di tengah dunia ini? Sudahkah hidup kita memberkati orang lain yang ada di sekitar kita? Itulah tanda utama seseorang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingatlah, menjadi saksi itu bukan sekedar menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar, seperti para hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja. Tetapi menjadi saksi itu juga dapat ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui perbuatan kasih kita, melalui kebaikan hati kita, melalui telinga-telinga yang mau mendengar keluh kesah orang lain, dan melalui tindakan atau juga melalui teladan hidup kita. Dari penguraian di atas dapatlah dikatakan
bahwa hari Pentakosta membuat banyak orang mengenal Tuhan Allah dan kekuasaannya yang menyelamatkan. Roh Kudus yang berkarya melalui para murid Yesus di hari raya Pentakosta mampu mempersatukan manusia dari berbagai suku bangsa. Sebagai gereja Tuhan masa kini, kita juga berasal dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda. Lewat karya Roh Kudus kita dipersatukan untuk menyaksikan kuasa Tuhan. Melalui hari Pentakosta, para murid dan gereja Tuhan diajak untuk bersaksi tentang Yesus yang menyelamatkan. Artinya Allah dengan Roh-Nya yang kudus terus membakar semangat orang percaya agar dengan penuh keberanian mau menyampaikan kuasa-Nya yang menyelamatkan itu kepada semua manusia. Berita Pentakosta tidak boleh didiamkan. Berita itu harus dijemaatkan agar semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Allah dan mempertaruhkan kehidupan hanya padanya. Sebagai gereja Tuhan masa kini, kita juga diajak untuk ada dalam kesatuan, saling menopang dan menguatkan dalam pelayanan. Bukan sebaliknya saling menjatuhkan. Dengan demikian, kita mampu menjadi saksi-saksi Tuhan bagi dunia ini. Roh Kudus senantiasa menuntun dan memelihara hidup kita. Amin.